tetap diberikan kesehatan, kesembuhan, agar bisa sekolah seperti biasa ya, berkumpul kembali. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi ya. Silakan berdiri di lorong meja dan kursinya masing-masing. Satu. Alhamdulillah, jadi dengan adanya aktivitas kita senang tadi kan, jadi yang ngantuk jadi tidak ngantuk, yang lesu jadi semangat ya kan? Ya. Oke, selanjutnya kita akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada 7 jurus BK hebat ya. Salah satunya jurus yang ketiga yang akan Ibu gunakan pada kelas 82 hari ini adalah tentang tumbuhkan resiliensi ya, atau daya lenting. Ibu jelaskan. Nah di sini Ibu sebagai calon fasilitator BK Musi Banyuasin ya. Saya barangkali tidak Ibu jelaskan lagi. Saya guru di SMP Negeri 1 Sekayu. Nah, jadi aktivitas kita yang pertama yaitu kita bentuk 4 kelompok. Kita membuat menara dari kartu ya. Silakan meja yang di tengah-tengah. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, Sego. Ini tak lana. dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama hari yang kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuh resiliensi, konsistensi, dan jalin koneksi,
roboh, mencoba kembali, roboh lagi, mencoba kembali. Coba diceritakan siapa yang kelompok mana yang bersedia? Ayo. Fadil tadi sudah? Coba ceritakan nak. Saya Fadil. Saya Fadil ingin menyampaikan dari kegiatan ini. Tadi kami deg-degan karena banyak angin yang berlalu lalang seringkali jatuh, tapi kami tidak menyerah dan akhirnya berhasil. Oke, terima kasih. Tepuk hebat dulu. Tetap bagus. Masih kokoh. Coba ceritakan. Ayo. akan memberitakan proses pembangunan negara dari Kartini. Kami cukup deg-degan dan ada beberapa kali terjatuh, tapi kami tidak menyerah dan kami mengulang kembali sampai menara ini berdiri kokoh. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menceritakan semasa kami membuat menara dari kartu ini. Awalnya kami bingung karena kami harus memanfaatkan sedikit kulit ini untuk memperkokoh menara kartu ini. Nah, di sini kami juga merasakan deg-degan dan ragu-ragu dalam memanfaatkan lem ini, tapi pada akhirnya kami bisa memanfaatkannya dengan baik dan kami berhasil membangunnya dengan kokoh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengan memanfaatkan alat seadanya yang sudah dibatasi dengan lem tadi. Dan bagaimana cara kita mengoperasikan kita dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang sedikit, ya singkat dan sedikit, dengan alat yang sedikit, supaya menara tersebut bisa berdiri kokoh. Tapi itu keterampilan menunjukkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan. Sulit tidak dari masa menaranya? Ya. Kemudian keterampilan mengerjakan pola pikir berpikir pada murid apa? Nah, dari kegiatan membangun menara, pikiran kita bertumbuh, jangan pantang menyerah. Artinya, kalau roboh kita bangun kembali, berusaha bagaimana caranya agar menara itu bisa berdiri. Ya. Nah, ini ya. Masing-masing satu orang boleh diambil dibagikan ke kawan sampingnya. Silakan dibuat nama ini. Siap untuk menjaga kesehatan mental, membangun hubungan yang sehat, menjaga kesehatan dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Kemudian kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. misalnya menarik diri dari lingkungan sosial dan mau berteman dengan kawan-kawan lain, menyendiri, ya. Introvert apa ya rasanya sekarang ya? Itu produktivitas menurun, tidak galak beraktivitas. Itu salah satu dampaknya. Darah tinggi itu kalau seandainya untuk remaja barangkali belum ya. Biasanya orang tua itu darah tinggi kalau ada masalah, darahnya naik, ngedrop, pingsan. Ada anak kamu kalau lagi stres, depresi, nak kemik, nak birek, mual, nak muntah, nak nengeng, pasti pernah kan? Apalagi saat menghadapi ujian misalnya, besok nak ulangan. Bagaimana cara menumbuhkan resiliensi atau daya lenting? Nah, untuk menumbuhkan daya lenting atau resiliensi, kalian bisa merubah dari pola pikir mindset menjadi pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Nah, ini ya. Bisa dibaca di depan. Cara menumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Ini yang mindset itu apa ya? Kalau bahasa kasarnya itu pola pikir yang tidak bagus. Nah, seperti itu. Kalau grow mindset itu pola pikir yang bagus. Contohnya pada kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi pada saya bakat tidak sukses arti. Itu namanya salah. Nah, yang bagus itu saya bisa sukses dengan berusaha. Ya harus berusaha. Makanya di situ termasuk grow mindset. Yang kedua, kegagalan. Saya menyerah. Yang namanya jadi orang, jadi manusia itu jangan mudah-mudah
akan coba lagi. Kesulitan, saya tidak bisa. Namun dari pola pikir di cewek ngomongin bagian berkaca susah, maka tetap pasti tidak bisa. Kalau dari pola pikir kita usaha untuk bisa, paham kan? Ya. Masalah, kalau ada masalah, mengapa masalah itu terjadi pada saya? Ya. Itu salah satu ya. Apa yang bagusnya, apa yang bisa saya upayakan dari masalah tersebut. Jangan mikirkan ngeluhnya, tapi bagaimana cara kita keluar dari menghadapi masalah tersebut. Oh, dan bedanya antara fixed mindset sama growth mindset. Yang terakhir, kalau ya, Ibu harapkan kalau ya. Nah, jadi kertas yang sudah dibagikan tadi silakan dijawab. Nah, ini udah ya. Silakan saya Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Raisa Nabila membacakan hasil pola mindset saya. Pernyataan pertama saya adalah fixed mindset. Sama enggak jawabannya? Fixed mindset atau belum? Ya. Soal kedua. Nomor 2 saya adalah fixed mindset. Akorda, kasih dulu tepuk hebat dulu untuk Raisa. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adama Islami. Pola pikir mindset. Akorda. 4. Fix atau grow? Nomor 5. Nomor 5 grow mindset. Akorda sama dak? 6. Nomor 6 grow mindset. Sama. Terakhir nomor 7. Fixed mindset. Fix mindset. Oke, tepuk hebat dulu untuk Dama. dan bersahabat Dan apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi kegiatan kalian gunakan dalam belajar supaya apa manfaat dari kegiatan tumbuhkan resiliensi ini kalian selalu menanam pola pikir yang tidak bagus menjadi pola pikir yang bagus. Semoga dapat